Baik anak, selamat pagi. Selamat pagi. Jadi, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, jadi di sini ada telur yang bisa kalian pilih di sini ya, sesuai dengan keadaan kalian sekarang. Yang mana yang mana kira-kira anak? Yang senyum? Apakah ada yang marah? Yang sedih mungkin? Atau yang bingung? Tidak ada? Oke, berarti kalian di sini hari ini kitanya semua menyenangkan. Ya, oke. Jadi kalau sudah menyenangkan, tidak ada yang sedih, Bapak bisa membuka pembelajaran ini dengan baik ya, dengan menyenangkan. Oke, jadi setelah itu mungkin Bapak ingin mengajak kalian semangat. Nah, kita tidak ada yang sedih, jadi Bapak akan mengajak kalian semangat. Masih ingat tak kalian tepuk semangat? Oke, seperti apa? Jadi Bapak akan bawakan sekarang ya. Jadi pertama kalian ikuti Bapak dan kalian harus semua bersemangat. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ulang lagi sekali. Ya, coba lihat ada yang masih belum semangat di belakang. Ya, oke kita ulang ya. Bisa? Oke, tepuk semangat. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi di awal pembelajarannya semangat, ya. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan informasi yang dengan baik. Kalian bisa menangkap pembelajaran kali ini dengan baik. Ya, jadi itu bisa Bapak lanjut. Ya, jadi Bapak bisa lanjut. Di sini, sebelum lanjut, masih ingat nggak kalian kesepakatan kelas kita? Masih? Oke, masih ingat? Mungkin siapa yang masih ingat? Bisa angkat tangannya. Devi, apa kesepakatan pertama? Menerapkan 5S. 5S, apa itu 5S? Salam, senyum, sapa, sopan, dan baik. Oke, ingat ya, berarti yang pertama kita menerapkan 5S. Ya, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu harus kalian terapkan setiap hari, ya, setiap saat sekolah terutama ya. Jadi ketika gurunya datang, kalian itu harus senyum, nyalam sampai datang gurunya. Ya, jadi itu yang pertama. Mungkin kesepakatan selanjutnya siapa yang masih ingat? Oke, Gara, silakan. Datang tepat waktu sekolah. Oke ya, jadi itu pentingnya datang tepat waktu. Ya, apalagi saat mendapatkan tiket atau tugas yang lainnya, baik itu pelajaran apapun. Jadi kalian itu harus datang tepat waktu, jangan sampai terlambat. Oke, itu yang kedua. Oke, yang selanjutnya siapa yang masih ingat? Gara? Disiplin saat mengikuti pelajaran. Oke, disiplin saat mengikuti pelajaran, betul ya. Kalian itu harus disiplin dalam mengikuti pembelajaran, baik di kelas, ya, dengan guru siapa saja, ya. Kalian itu harus disiplin, jangan bermain-main. Jadi kalau bermain itu ada waktunya, ya. Jadi kalian itu harus disiplin. Terapkan itu setiap hari. Ya, karena itu sangat penting. Oke, kesempatan selanjutnya. Ika, silakan. Menjaga fasilitas kelas. Oke, itu pentingnya. Jadi fasilitas kelas itu seperti apa contohnya, anak? Fasilitas kelas. Ya, meja, bangku, ya, AC dan yang lainnya ada di sekitar kalian itu namanya fasilitas kelas yang harus kalian jaga. Itu harus kalian sepakati ya. Jadi itu harusnya ada kita. Ya, selanjutnya ada lagi nggak? Oke, Rekesa mungkin apa lagi nak? Sepakatannya? Saling menghargai. Ya, ini juga sangat penting sekali ya. Kalian itu di sekolah harus saling menghargai. Ya, apalagi sama teman kelas. Ya, kalian di sini ini namanya keluarga ya, di keluarga di kelas. Kalian itu saling menghargai. Ya, tidak pada jelek, tak ada ide atau apapun. Ya, oke. Ini soal kelas kita. Mungkin ada yang mau ditambahkan, ada nak soalnya?
Ya, Ustaz? Belajar yang menyenangkan di kelas. Oke, mungkin belajar yang menyenangkan di kelas. Ya, jadi itu penting kan? Jadi nanti kita akan menerangkan belajar yang menyenangkan itu seperti apa. Ya, jadi dari pembelajaran yang menyenangkan, siswa senang, pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Ya, jadi bisa kita tambahkan nanti ya kesepakatan kelas kita, nanti kelasnya dicatat lagi ya. Oke, sudah ya. Jadi itu kesepakatan kelas kita. Bapak akan lanjut. Ya, dia Pak lanjutkan di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Ya, jadi di sini ada dua anak ya. Di yang pertama di sini Bapak harapkan peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks laporan hasil observasi baik secara lisan maupun tulisan. Ya, baik secara kalian menulis atau cara nanti langsung presentasi, kalian bisa memaparkan yang mana struktur teks laporan hasil observasi. Ya, yang kedua di sini sudah didik mampu mengidentifikasi yang mana paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi yang ada dalam teks hasil observasi. Nah, jadi nanti di dalam teks laporan observasi itu kan ada jenis paragraf yang dipakai dalam laporan itu. Ada paragraf deskripsi yang menggambarkan ya, atau paragraf eksposisi yang memberikan sebuah informasi. Itu biasanya ada dalam sebuah teks observasi. Ya, oke, mungkin ini juga pelajaran yang harus kalian ketahui ya sebelum Bapak mulai. Ya, dan adapun di sini Bapak harapkan nanti kalian itu bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kesepakatan kita disiplin mengikuti pembelajaran. Ya, jadi belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kalian mendapat manfaat kalian. Ya, kalian mendapatkan ilmu nanti ya, bisa kalian terapkan nanti, mendapatkan prestasi yang ya, jadi menambah pengetahuan kalian. Ya, jadi Pak lanjutkan sekarang ya, ini ya kegiatan pembelajaran kita. Ya, jadi di sini kegiatan pembelajaran kita ada 5 ya. Jadi yang pertama itu ada Bapak akan memaparkan materi ya, struktur teks laporan hasil observasi. Ya, yaitu paragraf deskripsi dan eksposisi dalam teks laporan hasil observasi. Itu ada pembagian kelompok, ya, ada presentasi dan kegiatan refleksi. Jadi itu apa? Pelajaran apa yang kita dapat? Apakah pelajaran yang menyenangkan? Itu ada. Ya, oke. Selanjutnya, Bapak akan mengajak kalian di sini untuk menjawab pretest. Ya, jadi pretest di sini tujuannya adalah mengukur kemampuan kalian sebelum memulai pelajaran. Ya, jadi di sini pretestnya kalian tidak harus menjawab dengan benar ya, kalian menjawab sesuai menurut kalian saja. Ya, jadi untuk mengukur kemampuan kalian sebelum pelajaran. Ya, jadi dari sini Pak akan berikan link pretestnya di Google Form ya, bisa kalian lihat. Silakan keluarkan dulu HP-nya. Keluarkan HP-nya. HP-nya ya. Keluarkan HP-nya. Di sana Bapak sudah kirim link Google Form-nya. Ya. Nah, ini link Google Form. Untuk menjawab pretest. Silakan jawab yang menurut kalian benar. Ya. Jadi jika sudah, Bapak akan tampilkan di sini bagi yang sudah menjawab semua dan yang belum. Ya, karena ada proses pilihan ganda ya, silakan dijawab 1 sampai 10. Jadi ini untuk mengukur kemampuan kalian ini. Ya, bisa kalian mulai.
semua menjawab ya. Jadi akhirnya Bapak lihat di sini ya, baik ya. Jadi sudah semua menjawab. Bapak lihat hasilnya di sini untuk di tesnya. Hasilnya masih di bawah, ya masih di bawah standar, yaitu masih di 50. Ya, jadi sebagian besar Bapak lihat hasilnya itu masih di 50. Jadi Bapak rasa itu perlu peningkatan lagi. Ya, jadi tidak apa ya. Ini soal pretest, hanya soal pretest mengawali sebelum mulai pembelajaran. Jadi nanti untuk soal yang sebenarnya kalian jawab dan sebelum itu jika kalian sudah selesai menerima pembelajaran. Ya, oke, itu saja yang Pak sampaikan. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan mengajak kalian untuk mencarikan suasana atau apa namanya nak? Ice breaking. Oke, jadi ice breaking di sini Bapak akan mengajak kalian tidak joget-joget aja, tapi di sini mungkin lebih ke tebak kata. Ya, jadi nanti siapa yang bisa tebak kata, kalian bisa tangannya. Ya, oke? Kata tebak gambar. Nah, jadi dari gambar itu kalian bisa menebak kata apa. Guys, sudah siap? Nah, kalian fokus ke depan, tidak ada yang lain-lainnya. Jadi kita fokus pikiran kita juga. Ya, jadi yang pertama Pak mulai ya. Oke, kira-kira siapa yang bisa jawab? Jawabannya silakan dengan tangan. Ini biasanya Pak gambar listrik. Nah, Buka puasa. hah? Buka puasa. Ya betul, buka puasa ya. Kasih tangan dulu Pak. Yang pertama ya. Oke. Sekarang strategi yang kedua, tebak gambar yang kedua. Ya betul, buka puasa. Yang kedua, ini apa? Aina. Surabaya, betul? Ya kita cek dulu. Ya betul ya. Lanjut ya. Jadi yang ketiga, apa lagi yang ketiga? Nah, ini siapa bisa? Ayo coba, yang bisa tangannya. Ini siomay, betul apa tidak? Ya, kita cek sekarang. Ya, betul ya. Ini benar dia. Siomay. Ya. Ini untuk membuat kemampuan kalian ya. Oke, lanjut. Masih ada lagi ya, yang belum silahkan. Ayo, siapa yang bisa? Makanan apa? Makanan, ulang. Apa? Sate. Susu, betul lah ya? Sate Padang. Apa sate tusuk? Kita cek sekarang siapa yang benar. Ya, apa? Ya, ada selesai. Ya, siapa mau kasih dulu ya? Bukan sate tusuk, tapi sate Padang ya. Oke, lanjut lagi. Tadi makanan. Sekarang kota. Nah, siapa bisa? Kota. Bandung, betul nggak Bandung? Nah, kita cek sekarang kalau betul. Ya, betul ya. Kasih pengawalan ya. Bandung. Ada lagi? Yang belum dapat mungkin. Ini lagi satu mungkin. Siapa yang bisa? Silakan apa itu? Kota Bogor, betul nggak? Ya. Tapi kalau betul, begitu tulis sedikitnya ya. Kota Bogor. Oke, betul ya. Jadi itu tadi speaking yang Bapak berikan ya. Jadi ya, jadi yang speaking tadi itu adalah menguji kemampuan atau mengasah otak kalian ya secara cepat. Mungkin kalian sudah pernah melakukan tebak gambar. Ini biasanya ada di game juga. Pernah kalian mainkan?
Ya, ini tebak gambar itu banyak ya. Bisa kalian nanti coba lagi. Oke, bagaimana tadi? Seru mana? Seru. Seru ya. Jadi SPK yang lain nanti Bapak akan ajak hadiah lagi yang lainnya. Oke, jadi tadi sudah mengasah kemampuan kalian. Bapak bisa lanjutkan materinya? Saya. Oke, jadi tadi tujuan pembelajaran sudah Pak jelaskan. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran yang sudah Pak paparkan tadi juga ya. Pretest, pretest tadi sudah SPK tadi. Ya, oke. Selanjutnya di sini sebelum Bapak mulai ke materi pembelajaran, Bapak akan mengajak kalian tentang pemantik dulu. Nah, silakan buka bukunya mungkin. Ya, siapa yang bisa jawab di sini? Apa saja struktur teks laporan hasil observasi? Oke, silakan. Yang pertama. Pembukaan definisi umum, yang kedua isi deskripsi bagian, yang ketiga penutup kesimpulan. Penutup dan kesimpulan. Oke, betul Pak Tidak? Betul. Oke, kasih tepuk tangan buat temannya dulu ya. Mungkin ada yang menambahkan lagi strukturnya selain itu? Tidak? Ya, boleh. Jadi struktur yang kita pakai ya, yang pertama itu adalah definisi umum. Yang kedua ada deskripsi bagian atau termasuk bagian isi, dan bagian yang terakhir itu ada bagian kesimpulan ya. Jadi itu ada tiga struktur yang kita pakai dalam teks laporan observasi ya, karena nantinya itu ada dalam teks. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua, mengapa struktur teks laporan hasil observasi itu penting untuk kita pelajari? Kira siapa yang bisa jawab? Kenapa penting menurut kalian? Ya, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ya, silakan Nak. Apa? Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Oke, betul ya. Jadi untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita. Nah, jadi dengan mempelajari teks observasi, ya kita akan mendapatkan informasi, pengetahuan, ya berdasarkan hasil dari pengamatan secara langsung. Jadi hasilnya itu pasti berdasarkan fakta. Ya sudah ya. Jadi ini pertanyaan sebelum mulai pembelajaran. Oke, jadi Bapak langsung masuk ke materi pembelajaran. Ya, oke. Coba buka bukunya anak-anak. Sambil kalian melihat ke depan juga. Ya, jadi ini adalah ya, sudah. Dari buka, kalian perhatikan. Jadi yang pertama Bapak akan membahas tentang apa itu teks laporan hasil observasi. Ya, bisa kalian perhatikan. Ada yang tahu mungkin sebelumnya apa itu teks laporan hasil observasi? Silakan. Nah. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil observasi atau pengamatan. Ya, betul ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penjabaran secara umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, itu namanya teks observasi. Jadi ini pelajaran kita sudah Bapak bahas sebelum pertemuan sebelumnya ya. Jadi Bapak hanya mengingatkan lagi. Dan selanjutnya di sini juga tujuannya. Tujuannya juga sudah Bapak paparkan di pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi yang pertama tujuannya itu salah satunya adalah memberi informasi terbaru atau aktual. Jadi informasi dalam teks laporan itu harus terbaru atau aktual ya. Setelah itu mengatasi sebuah persoalan ya, di mana teks observasi itu biasanya ada permasalahan yang bisa kita pecahkan dengan melakukan pengamatan secara langsung ya. Oke, yang selanjutnya mengambil keputusan yang efektif. Nah, jadi kalian itu harus mengambil keputusan dengan efektif ya, dengan benar ya, dengan agar tidak salah.
melakukan pengawasan, perbaikan, dan untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Ya, jadi inilah tujuan dari teks observasi. Ya, mungkin kalian sudah masih ingat ya pelajaran kita yang sebelumnya, ini masih tujuan. Nah, ciri-cirinya juga, ya. Jadi ciri-ciri teks observasi itu adalah pertama itu mengandung fakta, itu pasti. Ya, lain itu ada topik, ya. Topik bersifat aktual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, oke. Ada yang bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Ya, ada yang tahu nggak apa itu bersifat informatif, anak-anak? Kesan? Bersifat memberikan informasi. Ya, betul ya. Jadi memberikan informasi. Jadi itu namanya informatif. Nah, itu ada komunikatif. Nah, kalau komunikatif itu seperti apa maksudnya, anak? Silakan, anak. Bahasa yang mudah dipahami. Ya, bahasanya mudah dipahami. Ya, jadi karena berupa laporan, jadi orang yang membaca itu harus mudah memahami. Jadi bahasa itu harus komunikatif. Ya, dan objektif. Ya, objektif itu apa, anak? Silakan. Bersifat netral, tidak memihak. Ya, bersifat netral, tidak memihak. Jadi apa yang dilaporkan itu harus secara umum. Ya, jadi jelas untuk dipaparkan. Ya, oke, ini ciri-cirinya yang sudah kalian paham ya. Jadi kita masuk ke struktur. Nah, strukturnya, masih ingat tadi strukturnya ada berapa, anak? Ada 3 struktur. Siapa bisa menyebutkan? Jadi Pembukaan, definisi umum, isi, deskripsi bagian, dan penutup kesimpulan. ya, dan penutup dan kesimpulan. Ya, oke. Jadi di sini betul ya. Definisi umum itu adalah gagasan utama, ya, memaparkan secara umum. Ada deskripsi bagian, ada kesimpulan. Ya, nah, jadi mungkin Bapak tambahkan di sini sedikit ya. Di dalam deskripsi bagian, nah, ini biasanya deskripsi bagian itu ada dia menyampaikan bagian-bagian objek, termasuk juga deskripsi bagian manfaat. Ya, jadi deskripsi bagian manfaat itu juga masuk ke ini dia. Ya, oke. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Mungkin sebelum Bapak lanjut, ada yang bisa menjawab nggak? Apa saja isi dari definisi umum? Definisi umum? Definisi umum berisi pengenalan mengenai objek yang diamati atau gambaran umum objek. Ya, betul ya. Jadi definisi umum itu berisi pengenalan suatu objek. Ya, betul seperti ini bahasanya. Kalian bisa lihat di depan ya. Oke. Merupakan pembukaan yang berisi pengertian dan pengenalan mengenai objek yang dibahas dalam teks. Ya, ingat ya, kalau dalam teks observasi itu objek yang dipakai itu harus objek tunggal atau satu objek. Ya, jangan lebih dari satu objek kalau kalian ingin memaparkan hasil observasi ya. Oke, yang kedua tadi ada deskripsi bagian. Ada yang tahu nggak apa isi dari deskripsi bagian? Ayo, silakan. Bagian ini membahas objek yang diamati secara detail dan mengandung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya, jika objek adalah tumbuhan, bisa diuraikan bagian daun, batang, akar, dan lain-lain. Oke, betul ya. Jadi yang bagian kedua itu adalah deskripsi bagian atau isi dari teks observasi. Ya, jadi isinya ini membahas objek yang diamati secara detail. Detail itu apa? Dia menjelaskan bagian-bagian objeknya. Ya, misalnya contohnya di sini objeknya adalah tumbuhan. Ya, tumbuhan misalnya pohon pisang. Ya, pohon pisang itu apa yang bisa kalian gambarkan, anak-anak? Mulai dari daunnya bisa digunakan, dimanfaatkan. Jadi itu yang dijelaskan di deskripsi bagian. Yang kedua, bagian batangnya. Bagian batangnya itu berguna untuk apa biasanya? Ya, dan yang terakhir bagian akar atau buahnya. Ya, dia memiliki manfaat. Apa saja manfaat dari
tanaman tersebut atau tumbuhan tersebut. Ya, jadi di sini di deskripsi bagian nanti akan ada pemaparan secara detail dan juga masuk dia di sini deskripsi bagian manfaat. Ya, kalau misalnya tumbuh-tumbuhan yang memiliki manfaat. Manfaatnya selain untuk ini, pohon pisang juga dimanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi atau dijual. Ya, jadi itu ya. Jadi ada deskripsi bagian dari sini, ada juga deskripsi manfaatnya. Ya. Dan yang terakhir ada kesimpulan, anak-anak. Apa saja isi dari kesimpulan? Siapa yang bisa? Silakan, Bulan. Penutup atau kesimpulan, bagian yang berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Ya, berisi tentang kesimpulan tentang objek yang diamati ya. Jadi ini si manfaat tadi ya. Oke. Dan kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah bagian ini berisi kesimpulan tentang objek yang diamati. Nah, bagian ini boleh ada ataupun tidak. Jadi ini tergantung teks observasi anak-anaknya. Jadi kalau memang teks laporan observasinya itu ada kesimpulannya, ya berarti kalian boleh tulis nanti kalau menentukan mengidentifikasi struktur. Nah, jika memang tidak ada, ya bagian penutup atau kesimpulannya tidak usah kalian tulis nanti. Ya, oke. Jadi ini tergantung teks yang kalian amati, ya kalian baca. Ya, jadi ini makanya bilang tidak boleh atau tidak. Jadi ada yang isi, ada yang tidak kesimpulannya. Ya, oke. Sampai di sana dulu. Ada yang ditanyakan anak? Ada apa tidak? Ya. Nah, bisa Pak lanjut? Ya, jadi tadi itu tentang struktur teks observasi ya. Jadi Pak harap kalian juga memahami dan mengingatnya. Ya. Oke. Yang selanjutnya di sini Bapak akan membahas tentang paragraf, deskripsi dan eksposisi. Nah, karena nanti tugas yang Bapak akan berikan diskusi kalian itu tentang ini. Ya. Jadi ada namanya paragraf deskripsi. Ada yang tahu mungkin sebelum Bapak menjelaskan? Silakan. Paragraf deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail mengenai suatu objek, tempat, atau peristiwa. Paragraf ini biasanya menggunakan bahasa yang memancing panca indera, sehingga pembaca dapat melihat, membayangkan, dan merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Oke, so ya. Jadi itu dari Naila ya. Jadi apa itu paragraf deskripsi? Mungkin selain itu ada lagi? Jadi oke ya silakan. Deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan suatu hal, objek, atau barang tertentu. Dan deskripsi adalah tipe ide utamanya berupa penyampaian dalam menggambarkan objek, tempat, dan peristiwa tertentu Dengan sangat rinci, oke ya, betul ya. Jadi itu tambahannya dari Devi ya. Apa itu paragraf deskripsi? Ya, jadi mungkin kalian sudah mempelajari di kelas 7 mungkin apa itu teks deskripsi. Sekarang Bapak lanjutkan lagi tentang paragraf deskripsi. Betul ya yang disampaikan tadi temannya sangat bagus ya. Jadi dari saya dari Devi juga ya. Bisa kalian lihat di depan anak. Ini juga sama ya yang Bapak temannya tadi. Jadi paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendetail ya mengenai suatu objek, baik itu tempat, peristiwa. Ya, paragraf ini biasanya menggunakan bahasa yang memancing panca indera. Ya, jadi sehingga pembaca dapat melihat, membayangkan, merasakan apa yang dideskripsikan. Nah, jadi kalau kalian membaca paragraf deskripsi, kalian itu seolah-olah diajak ikut merasakan. Misalnya, deskripsinya adalah pantai. Indahnya pantai di pagi hari. Ya, ombak yang terdengar sangat merdu. Ya, udara yang sangat dingin menyelimuti kulit ini. Jadi ini semua kalian rasakan, kalian lihat, ya, dan itu yang kalian deskripsikan. Ya, jadi ingat ya intinya di sini pada deskripsi itu adalah menggambarkan objek secara rinci atau di detail.
Ya, oke sampai sana dulu ya. Itu paragraf deskripsi. Ya, di bukunya bisa kalian lihat juga contohnya Nana. Ya, itu ada contoh paragraf deskripsi. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh tentang paragraf deskripsi selain yang Bapak sampaikan tadi. Ya, satu lagi ya. Paragraf deskripsi yang menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa. Ya, kita bisa. Ya, silakan jadi baca aja teksnya. Contohnya teksnya itu seperti tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu seorang ibu lain duduk sembari memangku anak balitanya. Tidak jauh dari ibu itu duduk seorang laki-laki penyandang disabilitas atau difabel dengan kulit yang disematkan pada kursi. Ya, betul ya dari Devi ya. Jadi itu tentang ada di mana ini? Di bus kota. Ya, di dalam bus kota. Ya, bagaimana keadaan penumpangnya ya yang disampaikan Devi tadi sudah jelas. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang anak wanita, dan ada yang menggunakan truk atau tongkat. Ya, jadi itu keadaan penumpang. Jadi itu digambarkan dengan paragraf deskripsi. Ya, bisa Bapak lanjut? Sudah mengerti tentang paragraf deskripsi? Sudah? Oke, kalau sudah Bapak lanjut ya. Sekarang ada paragraf eksposisi. Siapa yang bisa? Ya, oke ya, silakan. Paragraf eksposisi bertujuan untuk menjelaskan informasi, ide atau fakta dengan cara yang jelas dan logis. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman kepada pembaca tentang suatu topik. Paragraf ini sering digunakan dalam tulisan ilmiah, laporan, atau artikel informatif. Oke, betul ya. Jadi itu adalah paragraf eksposisi. Mungkin ada lagi yang lain yang beda? Oke, tidak ya. Ya, bisa Pak jelaskan lagi. Jadi di sini dari Nokiana, betul ya. Jadi yang dipaparkan adalah paragraf eksposisi seperti apa. Jadi kata kuncinya di sini ingat ya. Kalau tadi deskripsi adalah menggambarkan, kalau eksposisi apa? Memberikan informasi, itu kata kuncinya ya. Jadi yang pertama di sini adalah paragraf eksposisi bertujuan untuk menjelaskan informasi baik ide atau fakta dengan cara yang jelas dan logis. Ada yang tahu logis itu apa? Logis itu secara logika. Logika itu berarti apa? Ya, masuk akal. Ya, jadi secara logis. Nah, jadi tujuan utama dari teks eksposisi di sini adalah memberikan pemahaman kepada pembaca tentang suatu topik. Ya, jadi paragraf ini sering digunakan ketika menulis tulisan karya ilmiah, ya, laporan atau artikel informatif. Ya, karena tujuannya di sini pada eksposisi itu adalah memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Jadi nanti ketika kalian membaca teks eksposisi, kalian akan mendapat apa? Informasi berupa pengetahuan. Ya, jadi menambah wawasan kalian. Ya, ada yang bisa memberikan contoh mungkin paragraf eksposisi seperti apa? Silakan. Contoh paragraf eksposisi dalam teks laporan pengamatan benih di Kota Padang. Benih pertama kali ditemukan oleh sarjana Hindia Belanda bernama Charles Theodore de Leman. Di beberapa daerah lain di Indonesia, benih dikenal dengan sebutan delman sesuai dengan nama penemunya. Di Pulau Jawa, benih dikenal dengan sebutan dokar, andong, dan kahar atau kerete. Di Nusa Tenggara Barat, benih dikenal dengan sebutan cidoso. Ya, betul ya. Jadi itu salah satu contoh dari paragraf eksposisi. Yaitu tentang apa tadi? Bendi di kota Padang. Nah, jadi apa itu bendi? Ya, bagaimana sejarahnya atau nama lainnya bendi itu selain di Padang itu apa? Apa bendi itu? Kendaraan tradisional. Ya, asli dari Padang. Ya, jadi kalau yang di tempat lain mungkin namanya andong, dokar dan lain-lain.
Ya, jadi dari paragraf itu kalian mendapatkan apa anak? Pengetahuan, informasi tambahan. Ya, oke. Mungkin ini perbedaannya. Jadi ada perbedaan di antara paragraf deskripsi dan posisi. Mungkin ada yang tahu perbedaannya selain yang Bapak sampaikan di depan ini? Ya, Bapak paparkan dulu ya. Yang pertama, perbedaannya itu ada dari segi tujuan. Yang pertama apa? Deskripsi berfokus pada memberikan gambaran detail, menggambarkan objeknya. Lain itu, kalau eksposisi itu berfokus pada memberikan suatu penjelasan atau informasi kepada pembacanya. Nah, itu dari segi tujuannya udah beda ya. Yang kedua, mungkin dari segi bahasa yang digunakan, yang kalian baca atau kalian temukan biasa dalam teks. Ya, ini ya, ada bahasa deskripsi itu menggunakan bahasa apa anak? Yang memicu panca indera. Yang ketiga, seolah-olah melihat, merasakan atau mendengarkan. Ya, oke. Kalau eksposisi itu dia menggunakan bahasa yang informatif, ya, mengandung informasi dan objektif. Ya, objektif itu masuk akal. Ya, oke. Mungkin ini perbedaan yang Bapak berikan. Ya, jadi sampai di sana dulu materi yang Bapak paparkan. Ada yang bertanya mungkin? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, Bapak akan lanjutkan. Ya, jadi lanjutkan dengan lanjutkan dengan membentuk sebuah kelompok anak. Ya, jadi setelah kalian Bapak paparkan materi pembelajaran, Bapak di sini ingin membentuk kelompok. Ya, jadi kelompoknya di sini bebas ya. Jadi terdiri dari 5 sampai 6 orang siswa. Nah, jadi nanti setiap kelompok Bapak ingin beri nama ya sesuai dengan tarian yang ada di daerah Bali. Ya, misalnya Ica, Baris, ya. Dan yang lainnya jadi kalian pilih saja nama kelompok kalian yang kalian pakai. Ya, sudah. Silakan sekarang kalian bentuk dulu kelompoknya, ada 5 kelompok. Silakan dibentuk dulu. Tolong bangkunya nanti jangan digeser tapi diangkatnya biar tidak tidur. Cara nanti di sini bisa kalian silakan yang di belakang langsung bentuk kelompok di sana. Bangku yang tidak terpakai boleh kalian gesernya. Yang memang bisa ke belakang. Silakan duduk dulu. Kalau sudah duduk. Oke, kelompok 1, mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 sudah berlima. Ya, jadi silakan sekarang kalau kalian berkelompok, kalian isi atau kalian beri nama kelompok kalian. Kelompok 1 mau nama kelompoknya apa? Dari kalian? Dari Keca. Oke, kelompok 1 Keca ya. Oke, kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2 kalian mau dipakai nama kelompoknya? Baris. Oke, jadi kelompok 2 kelompok baris. Ya, baris. Kelompok 3, ada kelompok 3? Kelompok 3 mau nama kelompoknya apa? Belahan yellow. Oke, jadi dari belahan yellow. Silakan. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4 namanya? Oke, dari Legong. Kelompok Legong berarti ya kelompok 4 ya. Kelompok 5. Ya, silakan. Kelompok 5 apa?
Berdewa. Oke, silakan. Ditulis nantinya. Nah, sebelum Bapak lanjut, Bapak akan bagikan lembar kerja SKPD yang kalian kerjakan ya. Ya, nomor 1. Bapak bagikan ya. Ya, ini tesnya itu tadi. Nomor 4 tadi. Lego, oke. Nomor 2. Apa tadi? Baris, oke. Ini artinya Bapak akan sampaikan. Tiga. Apa tadi? Yellow, oke. Nomor 5. Ya, nomor 5. Dan coba perhatikan dulu ke depan anak sebelum kalian mengerjakan. Di sini Bapak akan mengarahkan kalian untuk merumuskan masalah yang ada di LKPD. Ya, yang pertama coba perhatikan LKPD-nya. Di sana kalian silahkan isi di LKPD. Di sana kan ada nama kelompok. Ya, di sana ada nama kelompok, diisi kelompoknya tadi. Ya, sesuai dengan area yang tidak terpilih. Ya, nah itu nama kelompoknya diisi di sana. Ya, nah itu jawaban. Ya, nah itu jawaban yang ada di sana. Ya, kalian tulis nanti di kertas. Ya, jadi Bapak akan nanti yang pertama kan Bapak suruh di sana analisislah struktur yang ada dalam teks observasi. Ya, di sana ada Bapak kasih teks observasinya itu tentang apa, Nak? Ya, tentang hutan bakau. Jadi hutan bakau. Jadi kalian nanti analisis strukturnya yang ada di sana. Ya. Nah itu yang kedua, kalian temukan mana paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Ya, misalnya kalau kalian temukan 1 atau 2, silakan ditulis saja. Ya, oke, itu yang bisa kalian kerjakan. Sudah paham? Sudah, kalau sudah silakan dikerjakan anak-anak. Ya, Bapak kasih waktu di sini mungkin 3 menit. Ya, silakan bisa dikerjakan. Baiknya untuk jenis presentasi di sana Bapak tadi ingatkan ya. Jadi di sana sudah Pak paparkan tadi ada kalian pilih presentasinya berupa deskripsi, laporan deskripsi. Jadi laporan tulis secara langsung ya, atau lewat PPT atau lewat infografis ya. Jadi Bapak bebaskan di sini kalian mau pakai diskusinya yang mana untuk presentasi nanti, sebisanya kalian saja ya. Yang penting materinya bisa kalian paparkan dengan baik ya. Ada yang mau tanya lagi? Ya, silakan. Boleh ada soal ini dulu di sini. Ini ya. Jadi hasilnya katanya tadi ya ada yang bertanya lagi? Coba yang lain. Ya, ada yang lain? Ya, tulis. Ya, silakan kalian bekerja ya, diskusikan dengan kelompoknya ya, kalian bagi tugas ya, jadi cepat selesai ya.
Ya, silakan kalian boleh disebutkan. Ya. Ya, boleh kalian paparkan sedikit ya. Strukturnya ada definisi umum. Definisi umum yang ada di awal biasanya paragraf yang mana saja yang termasuk definisi dalam teks pohon bakau itu, bukan bakau itu. Silakan kalian tulis langsung. Ya, deskripsi bagian yang kita lihat hari ini. Ya. Ya, jadi tesnya nanti kalian paparkan ya. Ya, saya definisi umum. Ya. Oke, jika ada nanti di bagian deskripsi bagian itu ada definisi manfaatnya, manfaat dari objek yang dibahas. Boleh kalian tulis nantinya deskripsi manfaatnya, paragraf yang mana? Ya. Kalau misalnya kesimpulannya ada, bisa kalian tulis. Kalau memang tidak ada, tidak usah ditulis. Ya, sesuaikan dengan teks observasi yang kalian gunakan. Ya. Jawab dia masih, silakan dilanjutkan. Ya, boleh dilanjutkan. Silakan untuk menjawab. Kalian boleh buka bukunya atau kalian cari di sumber lain. Ya, jadi bagaimana cara kalian kerjakannya, kalian bisa mendapatkan hasilnya dengan baik. Ya.
Ya, baiknya silakan dilanjutkan. Yang untuk buat infografis silakan dibuat. Kalian boleh desain, pampatan, menurut kalian benar strukturnya. Ya, di PPT di PowerPoint juga sama ya, kalian pampatan di sana. Kalian boleh bebas desain nanti ya. Oke, kelompok satu bagaimana? Dah? Ya, bagaimana? Ada yang tanyakan lagi? Ada kesulitan? Saya tanyakan ke Bapak. Ya, jadi seperti yang Bapak paparkan, ya, itu kalau definisi umum itu pasti berada di awal ya. Saat ada lihat pada lagu yang mana saja. Ya. Diskusi bagian berarti bagian-bagian objek yang dibahas. Misalnya tadi ya, Pak bilang tumbuhan dari akar, ya, batang, daun juga dibahas mungkin ya. Jadi tadi masih apa? Infografis ya? Ya, desainnya boleh ya. Yang penting nanti ketika dipaparkan semua kelihatan jelas, teman-teman juga lihat jelas ya. Oke, gimana kelompok tadi? Baik. Ini kan sebetulnya ya, pada umum. Ini kelompok baris tadi pakai apa? PPT. Silakan desain dengan baik ya, PPT-nya ini biar jelas kelihatan oleh teman-teman. Ya. Oke,
Untuk paragraf eksposisi dan deskripsi itu sesuaikan dengan yang kalian dapatkan anak ya. Misalnya kalian dapat hanya satu paragraf deskripsi, tidak apa-apa ditulis saja, nanti kalian paparkan dengan temannya. Mungkin nanti kelompok yang lain dapat lagi selain itu ya, jadi kalian bisa paparkan. Bagaimana? Apakah sudah ada kelompok yang sudah selesai? Untuk apa tadi? Sampai di mana? Mana sudah selesai? Kelompok 5? Kelompok 5 belum? Ya? Yang kelompok 1 masih di paragraf disposisi. Silakan bagi sedikit. Untuk kelompok yang sudah, tolong angkat tangannya. Bilang kelompok sudah ya. Nanti kita akan presentasikan. Ya. Kelompok baris silakan. Oh ya, tadi
Gimana? Kelompok yang mana sudah selesai? Kelompok 1 bagaimana? Belum. Kelompok 2? Kelompok 2 tadi kelompok baris? Belum. Kelompok apa tadi? Kelompok ego? Belum? Masih proses. Oke. Ya, waktunya masih lagi sedikit ya sebelum kita presentasi. Ya, mana? Ya, baiknya karena waktunya sudah habis, semua sudah Bapak lihat selesai mengerjakan. Ya, jadi Bapak akan mengadakan presentasi kelompok. Ya, jadi presentasi nanti Bapak akan bentuk. Ya, siapa nanti yang pertama Bapak akan pilih. Ya, atau kalian mau majukan diri nanti. Oke, sebelum kegiatan presentasi, jadi kalian kan berbaca di benar ya. Jadi di sini Bapak akan mengajak kalian melakukan stop atau mindfulness. Ya, meredakan pikiran kita agar lebih tenang. Presentasi nanti, ya, jadi presentasi akan menjadi lebih lancar. Ya, oke, tidak ada yang beraktivitas. Ya, tidak ada beraktivitas. Kalian perhatikan dan kalian dengarkan dengan baik. Ya, apa yang disampaikan dalam video. Ya, oke, jadi Bapak akan memaparkan. Oke, silakan semua ke depan boleh. Ya, oke. Sebelum presentasi, biar tidak tegang nanti, biar relax, kita akan mindfulness. Ya, ada teknik stop. Ya, jadi di sini kalian bisa ikuti apa-apa aja.
Sudah siap anak-anak? Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Kegiatan. Mari istirahat sejenak Cari fisik posisi dan mental. kalian yang enak. Duduk Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. senyaman mungkin, senyaman kalian duduknya. Bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Atau bimbing silahkan. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, Tidak ada yang terlalu ya, silakan pikiran kalian rilekskan ya. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Rasakan telapak kaki kalian Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. di atas meja, bukan tangan. Relax. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Kalau sudah nyaman, boleh pejamkan mata Kalau cukup, arahkan pandangan ke bawah. atau fokuskan ke tangan kalian ke bawah. Relax. Relax, Amati nafas. amati napas kalian. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Napas, Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. rasakan udara yang masuk. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan, pelan, dan dalam. Rasakan mulut kalian. Rasakan perut mengembang dan mengepis saat bernafas. Sekarang kita akan bernafas dalam 4 hitungan dan menghembuskan dalam 4 hitungan pula. Rasakan pandangan kita fokuskan dalam 4 hitungan ya. Kita mulai. Kita mulai. Ambil nafas, Napas kalian. hembuskan. Sudah. Hati-hati ya. Ulangi lagi, ambil nafas dalam, Napas dalam. Tahan. hembuskan. Hembuskan. Ulangi terus. Sekali. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Banyak yang merasa kalian. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Silakan buka mata Anda perlahan. Untuk mengakhirinya, baru kita ambil nafas panjang sekali lagi. Panjang-panjang. Hembuskan perlahan. Hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Ya. Telapak tangan akan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan tepukan ringan di pundak kalian masing-masing. Dan ucapkan dalam hati, terima kasih untuk diriku
jujur sampai hari ini. Setelah ini, kita akan melanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membangun perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih relaksasi. Baik anak, itu tadi ya, kita relaxkan kita sejenak ya. Kita relaxkan tubuh kita sejenak tadi ya, dengan apa? Teknik stop ya. Teknik stop itu kita berhenti apa anak? Berhenti kita dan fokus untuk ya menenangkan diri kita ya. Jadi ini bisa kalian terapkan nanti ya. Oke, bagaimana rasanya setelah mengikuti teknik ini ya? Bagaimana pikirannya? Apakah lebih tenang? Ya, lebih tenang ya. Oke, lebih tenang, lebih rileks ya. Oke, kalau sudah tenang dan rileks, Bapak akan sekarang adakan presentasi kelompok. Ya, jadi presentasinya Bapak harap nanti kalian bisa presentasi dengan baik, memaparkan apa yang kalian sampaikan dengan baik. Ya, oke, jadi di sini pilihan presentasi yang sudah kalian pilih tadi ya, ada laporan secara tertulis, ada PPT, ada infografis yang sesuai dengan kemampuan kalian. Silakan kalian presentasikan bersama kelompok kalian. Kira-kira kelompok siapa yang mau maju atau tampil pertama? Mungkin kelompok Baiklah. Kelompok pada dia, kelompok Paris. Dah siap ya tadi. Silakan mau presentasi ke depan bersama kelompoknya. Silakan sama. Yang mau presentasi siapa? Berapa orang? Ya, boleh bersama-sama maju. Ayo silakan paparkan apa yang kalian diskusikan tadi bersama ya, berdasarkan hasil observasi tadi tentang seks. Sini lagi sedikit digeser ya, kelihatan? Oke, coba maju lagi satu langkah nak. Maju lagi satu langkah biar nggak dipapan ya. Oke, sudah. Silakan perkenalkan diri kalian dari kelompok. Buka dulu. Silakan. Om Swastiastu. Hai teman-teman semuanya, hari ini kami akan memperkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hutan bekal. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Putri Sabar dari Dewi, absen 28. Perkenalkan, nama saya Ainur Kusmandani, absen 1. Perkenalkan, nama saya Putri Saman Mansaguna, absen 32. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Bagus, Universitas Wijaya, absen 6. Media. Sudah, media apa yang dipakai untuk kelompok baris? Media PPT. Oke, silakan. Silakan siapa yang mau memaparkan?
Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah yang tumbuh di atas rawa-rawa, berair, payau, dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Deskripsi bagian yang ada di teks hutan bakau. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Sepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang sudut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas hutan bakau adalah berawa-rawa. Deskripsi manfaat pada hutan bakau adalah hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida atau CO2 di udara dan penambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat fungsi biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Kesimpulan yang ada di teks hutan bakau adalah hutan bakau memiliki ciri khas yang berbeda dari hutan lainnya. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan serta obat-obatan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Sekian terima kasih dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Oke, baik. Untuk kelompok yang lain, sebelum ditutup mungkin ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 1, kelompok apa tadi? Kelompok tari kecap. Kelompok kecap, silakan dari kelompok kecap berdirilah, sampaikan namanya. Apa saja fungsi hutan bakau? Ya, fungsi dari hutan bakau mungkin apa saja yang kalian tahu boleh disampaikan. Ya. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Oke, gimana kelompok baris? Gimana sudah? Ya, tujuannya sudah siap. Oke, sebelum ditutup, kalau masih ada pertanyaan buat kelompok baris, ya. Sudah, kalau sudah bisa ditutup ya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Silakan duduk ke meja kamu. Baik anak, tadi penampilan dari kelompok baris ya. Ini tampilan tadi.
mana saja bagian struktur dalam seks laporan operasi di kawasan Bangkok dengan baik ya. Jadi tadi ada pertanyaan juga, apa saja kegunaan hutan Bangkok ya. Jadi kegunaannya merupakan dengan baik, yaitu untuk menjaga daratan ya, kemudian tidak terjadi erosi yang lain ya. Oke, Bapak kasih kesempatan lagi untuk kelompok yang mau presentasi. Kelompok mana? Oke, dari kelompok mana ya? Oke, dari Barat Angelo, silakan ambil ke depan. Silakan maju bersama kelompok. Silakan gunakan dari kelompok. Oh, swastiastu. Halo semuanya, kami perwakilan dari kelompok Merah Angelo. Di sini kami akan membacakan hasil observasi kami. Identifikasi struktur. Pernyataan umum berada di paragraf 1 dan 2 yang berisi tentang gambaran umum mengenai apa itu hutan bakau. Deskripsi bagian berada di paragraf 3 dan 4 yang berisi tentang penjelasan lebih rinci mengenai habitat dan karakteristik hutan bakau. Deskripsi manfaat berada di paragraf 5 karena di sana berisi tentang manfaat dan fungsi hutan bakau. Kesimpulan terdapat di paragraf 6 yang berisi intisari dari laporan. Paragraf deskripsi dan eksposisi dalam teks. Paragraf eksposisi. Indonesia menjadi negara hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Paragraf deskripsi. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berlawa-lawa. Sekian yang kami bisa sampaikan. Setelah itu, apakah teman-teman ada yang bertanya? Oke, kelompok yang mau bertanya silakan. Apakah Kelompok Lego. Oke, silakan bertanya. apa ciri khas hutan bakau dari hutan yang lain? Oke, ciri khas dari hutan bakau dari hutan yang lain. Ya, silakan bisa dijawab. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Jadi ciri khasnya dia terletak di Pantai dan muara sungai. Muara Sungai. Oke, selain itu ada lagi. Oh, itu aja. Oke, bagaimana kelompok Lego? Sudah jelas? Ya, jadi perbedaannya itu ada di pesisir pantai ya, di rawa-rawa sungai juga ada. Ya, itu ciri khasnya. Sudah? Oke, ada yang nanya lagi? Oke, lagi satu pertanyaan. Silakan dari kelompok Keca. Dari kelompok Keca, silakan. Manfaat hutan bakau dilihat dari segi biologi adalah Dari segi biologinya. Dari segi biologinya seperti apa? Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida CO2 di udara dan penambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Oke, bagaimana dari kelompok? Sudah benar? Sudah jelas? Sudah. Oke, jadi dari manfaat biologinya itu adalah menyerap racun ya dan ya di dalam udara. Oke, jadi itu. Oke, sudah. Jika tidak ada yang bertanya lagi, silakan ditutup dulu. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan drama Santi. Oh, Santi. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok. Oke,
Baik ya, tadi penampilan dari kelompok merah Angelo ya. Jadi tadi penampilannya sudah dipaparkan dengan jelas, yang mana struktur dan paragraf deskripsi dan eksposisi. Ya, jadi teman-temannya tadi ada yang bertanya apa saja manfaatnya ya, manfaat biologisnya ya, dan ciri khas dari hutan bakau tersebut. Ya, oke. Kalau sudah, mungkin Bapak lanjutkan lagi kelompok yang lagi satu kelompok yang belum tampil, silakan. Oke, kelompok dari kelompok apa ini nak? Kelompok Eko, silakan kelompok Eko presentasinya. Silakan perkenalan kelompok kalian, sampaikan dengan lebih jelas. Kenapa kami dari kelompok Legong? Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kultur dalam hasil observasi dan pengambilan deskripsi dan eksposisi dalam laporan hasil observasi. Kenapa nama saya Putu dan tidak akan dari nomor 30. Pertama, nama saya nama saya Nibudi Pulamori, absen 22. Senangkan ada dari akademi kita berada. Perkenalkan nama saya Gada saya Nabila Putra dari absen 8. Kami menggunakan media infografis sebagai presentasi diri kami. Infografis, oke, silakan ditampilkan infografisnya ya. Silakan sampaikan. Definisi umum. Pernyataan umum berada di paragraf 1 dan 2 yang berisi tentang gambaran umum mengenai apa itu hutan bakau. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau di Indonesia mencapai 4,3 hektar. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan hutan di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkungan ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Deskripsi bagian berada di paragraf 3 dan 4 yang berisi tentang penjelasan lebih rinci mengenai habitat dan karakteristik hutan bakau. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut, pasang surut laut, hingga kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air laut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air lawa yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri khas, tadi terlindungi dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki daratan garam payau. Samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-awa. Deskripsi manfaat. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai pada saat badai datang badai. Hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi resapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida CO2 di udara dan menambah kehadiran terdapat racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi ekonomi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau untuk mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting untuk obat-obatan. Kesimpulan terdapat di paragraf 6 yang berisi dan laporan. Hutan bakau memiliki ciri khas yang berbeda dari hutan lainnya. Hutan bakau memiliki manfaat untuk membagi dunia laut, manfaat ekonomi dan menyediakan sumber makanan serta pengobatan. Paragraf eksposisi. Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling
luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta ha. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai pada saat datang badai. Hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai angin yang mengeluarkan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida CO2 di udara dan menambah bahan-bahan pencemar racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat obatan. Paragraf definisi hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tempatnya hutan bakau terletak di pantai dengan hutan bakau yang berada di garis pantai. Hutan ini dipengaruhi oleh keadaan pasangan sudut laut di masa pasangan hutan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah daerah yang juga terlindung dari arus pasang laut berbuat. Dan bakau yang terletak di batasan laut dan muara sungai penting dalam paling dekat di air itu di tempat lain pecah bakau adalah berawa-awa. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan kalau ada kelompok yang lain bertanya, silakan bertanya. Ya. Saya dari kelompok tadi ingin bertanya, apa manfaat hutan bakau bagi masyarakat? Manfaat masyarakat Bagi masyarakat, hutan bakau dapat menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Bagaimana? Kelompok Haris, jelas? Oke. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, silakan untuk kelompok besok. Ya. Sekian presentasi dari kami tutup dengan kartu sakti. Oke, kasih teman untuk kelompok saya. Ya, sudah ya. Jadi tadi pemaparan dari ya sudah baik, sudah jelas ya. Jadi apa yang menjadi struktur dari tes observasi tentang pohon bakau sudah kita paparkan, dan yang mana tes deskripsi dan posisi sudah dipaparkan dengan baik. Ya, oke. Dari semua kelompok Bapak lihat presentasinya sudah baik ya, sudah memaparkan dengan jelas. Ya, jadi tadi di tes hutan bakau ya, yang termasuk dari definisi jawab teks ya. Jadi itu sudah dipaparkan sama kelompoknya, sudah benar semua ya. Yang kedua ada deskripsi bagian. Oke, deskripsi bagian tadi pada beberapa ada? Paragraf berapa? Ya, paragraf ketiga dan 4 sudah jelas ya. Jadi paparkan juga Bapak lihat ada yang sudah benar ya, kelompoknya paparkan dengan jelas. Dan di sana ada dari kelompoknya yang memaparkan deskripsi manfaat. Ada deskripsi manfaatnya kan? Pada paragraf berapa? Paragraf kelima, betul ya? Ya, paragraf kelima nanti ada deskripsi manfaat. Dan lagi ada kesimpulan. Oke. Jadi tadi kalian sudah menemukan juga paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Ya, tadi sudah benar kalian menemukan ada 2 paragraf eksposisi dan 2 paragraf deskripsi.
Ya, terima kasih anak. Tadi sudah menampilkan dengan media yang berbeda ya. Ada yang tadi dengan apa namanya? Dengan PowerPoint, ada yang deskripsi atau laporan secara langsung, ya, dan ada yang infografis. Ya, oke. Mungkin di sini ada yang Bapak lanjutkan dulu. Ya, sebelum Bapak lanjut, Bapak di sini ingin kalian menyimpulkan pelajaran hari ini. Ada yang menyimpulkan pelajaran hari ini mungkin? Ada yang kalian dapat tadi? Ya, langsung aja. Ya. Silakan deh, mungkin bisa menyimpulkan pelajaran ini seperti apa? Pelajaran yang disimpulkan hari ini adalah dapat mengetahui tentang siklus teks deskripsi dan juga mengetahui tentang paragraf deskripsi dan Oke, bagus ya. Jadi semuanya bisa memahami dan mengerti tentang apa itu struktur teks laporan observasi, teks deskripsi dan teks disposisi. Oke, ya. Jadi itu kesimpulan pelajaran hari ini. Ya, jadi sebelum Bapak tutup, ya bisa kalian perhatikan dulu, ya. Ya, jadi kesimpulan tadi, ya, mungkin Bapak lanjut dengan kegiatan refleksi. Ya, di sini ada pertanyaan refleksi. Mungkin Bapak ingin menanyakan bagaimana balik kalian tentang pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Ya, yang pertama di sini siapa yang bisa menjawab? Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa? Bahkan tangannya, senangnya karena apa? Silakan. senang karena pelajaran hari ini sangat menyenangkan dapat mengetahui materi yang sebelumnya saya kurang paham. Oke, jadi senangnya karena bisa mengetahui materi yang belum dipelajari. Tentang apa tadi? Betul kan? Pak, ya, itu dan pada reposisi dan Oke, ada lagi mungkin? Menyenangkan, tapi semua senang ya. Ini ya, karena sudah mendapatkan dua parameter itu. Oke, ada presentasi tadi yang kedua. Yang kedua, siapa yang bisa? Apakah kalian memahami materi pelajaran hari ini? Paham semua? Paham ya? Jadi siapa yang bisa mengatakan pahamnya? Alasannya? Tidak bisa? Ya? Kenapa kalian memahami materi hari ini? Kenapa? Silakan dulu. Yang saya dapat dari materi hari ini adalah mempelajari bagian teks laporan hasil observasi dan menambah ilmu tentang dan bakal. Oke ya. Jadi dari Putu tadi dia senang mempelajari materi ini karena materi ini sangat menambah wawasan ya, yaitu tentang pemaparan dari sandal lapor yang didiskusikannya. Jadi kalian tahu di mana ciri khas sandal lapor dengan sandal yang lainnya. Ya, oke, lagi satu refleksi kita. Ini tidak lanjutnya ya. Apa yang kalian lakukan agar memperbaiki hasil kerja kalian lebih baik ke depannya? Siapa yang mau? Silakan ulang. Dengan cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, dengan cara mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Oke, lagi satu. Siapa yang bisa refleksinya? Apa yang kalian lakukan untuk memperbaiki hasil kerja yang mungkin tadi ada yang kurang sampai presentasi apa? Ya, Devi silakan. Mempelajari juga lanjut tentang komunikasi edukasi dan juga peraturan dan Oke, jadi mempelajari lebih baik lagi tentang struktur dan pada posisi dan posisi. Ya, jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi Bapak harap kalian senang mempelajari pelajaran kita. Ya, dan untuk pembelajaran selanjutnya, ya kita pertemuan di minggu depan. Tolong pelajari tentang langkah-langkah menulis teks laporan observasi. Jadi nanti Bapak akan ajak kalian bagaimana cara menulis teks observasi dengan baik dan benar. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi anak-anak? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah waktu, jadi untuk pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ya, silakan ditutup anak-anak. Ya.